Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dena Citra Dewi, NIM E 2019 dari kelas 3. Nah, di sini saya akan mereview sebuah video, 3 video yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu yang pertama dari Anissa Rifqatul Istiqomah, yaitu ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau 3 sektor. Yang kedua, Nur Fadia Dwi Amalia, yaitu ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam. Dan yang ketiga, Lina Diro, yaitu uang dan fungsinya. Langsung saja. Nah, yang pertama yaitu perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah atau 3 sektor, yaitu perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Nah, siklus perekonomian 3 sektor ini itu ada 3, yaitu perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga. Adanya campur tangan pemerintah menimbulkan 2 perubahan penting, yaitu 1, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Yang kedua yaitu pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Karena belum ada perdagangan dengan luar negeri, maka perekonomian 3 sektor ini disebut perekonomian tertutup. Nah, selanjutnya yaitu ada aliran baru dalam siklus sirkulasi aliran pendapatan, yaitu 1, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah akan menjadi produksi. Dan yang kedua yaitu pengeluaran pemerintah kepada sektor perusahaan, yaitu pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Yang ketiga yaitu aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri, itu pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan industri oleh pemerintah. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan, yaitu 1, ditabung, 2, membayar pajak, dan yang ketiga, membiayai konsumsi. Nah, yang terakhir yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Nah, pajak langsung yaitu jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak wajib membayar pajak. Yang kedua yaitu pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Nah, yang kedua yaitu tentang perekonomian terbuka dalam perspektif ekonomi Islam atau 4 sektor. Nah, perekonomian terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka. Dengan ikut dalam perdagangan internasional dapat memacu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu 1, permintaan agregat di pasar barang, 2, jumlah uang yang beredar dari masyarakat barang, yang ketiga yaitu harga barang dan jasa. Nah, selanjutnya yaitu komponen pengeluaran agregat. 1, konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan. 2, investasi perusahaan. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri. Yang keempat, ekspor. Dan yang kelima, impor. Nah, selanjutnya faktor penentu ekspor. Nah, faktor penentu ekspor itu ada 4 macam, yaitu 1, apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang kedua, yaitu mutu barang. Yang ketiga, cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Yang keempat, kemajuan teknologi dalam ekonomi negara. Selanjutnya yaitu faktor penentu impor. Faktor penentu impor itu ada 4.
1. Tingkat pendapatan negara. 2. Inflasi dalam negeri. 3. Kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Yang ketiga yaitu cita rasa konsumen. Nah, yang terakhir yaitu perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Panan, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Nah, yang ketiga yaitu uang dan fungsinya. Pengertian uang. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Jadi, uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya ada 2, yaitu uang logam dan uang kertas. 1. Uang logam. Uang logam yaitu uang yang terbuat dari logam yang biasanya berupa emas atau perak. Nilainya cenderung stabil atau dibandingkan jenis logam lainnya. Uang logam ada 3 nilai, yaitu intrinsik, nominal, dan nilai tukar. Yang kedua yaitu uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari bahan baku kertas khusus yang tidak mudah sobek atau rusak. Uang kertas juga didesain dengan sedemikian rupa dengan memadukan gambar, simbol, dan logo tertentu yang mudah dikenali dan mudah dibedakan nominalnya. Jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkannya yaitu ada 2, uang kertal dan uang giral. 1. Uang kertal. Uang kertal adalah alat bayar yang sah yang digunakan dalam sehari-hari. Yang kedua yaitu alat uang giral, yaitu uang yang berupa simpanan yang dapat ditarik sesuai dengan kebutuhan. Misalnya cek, deposito, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis uang menurut nilainya. Ada 2, yaitu 1. Uang penuh, 2. Uang tanda. Nah, uang penuh adalah uang yang memiliki nilai bahan dari nilai nominal yang sama. Nominal uang yang tertera sama dengan nilai atau barang dan proses pembuatannya. Yang kedua itu uang tanda. Uang tanda itu uang yang nilai bahannya yang nilai bahan dan nominalnya berbeda. Fungsi arti uang. Fungsi arti uang yaitu ada 3. Uang sebagai alat tukar menukar. 2. Uang sebagai alat satuan hitung. Yang ketiga yaitu uang sebagai alat penyimpanan nilai. Dan fungsi turunan uang ada 5, yaitu 1. Uang sebagai alat pembayaran yang sah, mempermudah transaksi jual beli suatu barang atau jasa, baik dari kuantitas kecil ataupun kuantitas besar. Yang kedua yaitu uang sebagai alat pembayaran utang, yaitu fungsi ini memiliki keterkaitan dengan fungsi asli uang sebagai penyimpanan nilai, di mana uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu uang sebagai alat penimbun kekayaan. Sebagian orang memiliki penghasilan lebih untuk tidak digunakan semuanya untuk kebutuhan, tapi disisihkan untuk disimpan dalam bentuk tabungan, giro, deposito, investasi untuk keperluan masa depan atau masa yang akan datang. Yang keempat yaitu sebagai alat pemindah kekayaan. Setiap orang dapat memindah kekayaan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan uang. Yang kelima yaitu sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.